Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arik Kripkis. Perkenalkan nama saya Arik Kripkistiawan dengan nomor NIC CP199. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas machine learning. Machine learning adalah ilmu pengembangan algoritma dan model secara statistik yang digunakan sistem komputer untuk menjalankan tugas tanpa instruksi eksplisit, mengandalkan pola serta inferensi sebagai gantinya. Sistem komputer menggunakan algoritma machine learning untuk memproses data historis berjumlah besar dan mengidentifikasi pola data. Hal ini memungkinkan untuk memprediksi hasil yang lebih akurat dari set data input yang diberikan. Nah, kemudian pada pembahasan kali ini akan lebih menekankan pada algoritma naive Bayes. Naive Bayes dapat digunakan jika suatu dataset memiliki kolom label dengan tipe nominal. Dengan begitu, algoritma ini akan melakukan prediksi terhadap dataset testing untuk menghasilkan label yang sesuai. Output dari algoritma naive Bayes adalah probabilitas kelas. Bukan hanya prediksi kelas, ini memberikan informasi tambahan yang berharga untuk interpretasi hasil dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Tugas pertama yaitu dataset yang digunakan untuk pengerjaan dataset label transaksi. Datasetnya seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat sendiri ada banyak sekali data. Dataset ini akan diprediksi menggunakan algoritma naive Bayes untuk mengetahui seberapa baik penggunaan algoritma tersebut agar dapat diterapkan pada dataset selanjutnya. Baik, kita akan langsung ke KNIME saja ya teman-teman. Kita buat produk, kita buat workflow baru ya. Kita kasih judul algoritma naive Bayes ya teman-teman. Kita finish. Nah, sedang proses ya teman-teman. Nah, ini workflow kosongnya ya teman-teman. Yang pertama yang perlu kita tambahkan yaitu node Excel. Excel Reader ya agar bisa baca dataset yang sebelumnya ditunjukkan. Ini bisa kita konfigurasikan dahulu. Kita pilih datasetnya yaitu yang dataset label transaksi ya teman-teman. Nah, berikut data-datanya ya teman-teman terlampir cukup lumayan banyak. Kita bisa langsung apply saja teman-teman. Setelah apply kita bisa oke kan. Nah, lalu kita bisa jalankan dengan cara execute. Hmm. Lalu node selanjutnya kita tambahkan missing value. Missing value-nya kita sambungkan terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu bisa kita konfigurasikan. Nah, bagian string kita ubah jadi fixed value.
Lokal datanya kita pilih remove row. Ini fix value juga. Nah, bisa kita offline ya teman-teman. Kita oke kan. Kita execute. Kemudian, node selanjutnya yang akan kita tambahkan yaitu partitioning. Nah, yang ini ya teman-teman. Kita konfigurasikannya ini. Nah, di bagian partitioning ini, bagian relatifnya kan sebelumnya 70 ya teman-teman. Nah, bisa kita ubah menjadi 80. Lalu kita apply, lalu klik OK. Lalu bisa kita execute saja ya. Oke, berhasil. Selanjutnya, nah ini inti dari tugas kali ini yaitu naib bias. Nah, kita tambahkan node naib bias ya teman-teman. Nah, ada dua, naib bias learner dan juga naib bias predictor. Kita sambungkan kedua node positioning ini. Oh, salah teman-teman. Oke, kita konfigurasikan. Sudah apply, oke. Ini juga kita konfigurasikan. Oh, sebelumnya kita sambungkan dulu ya learner dengan prediktornya. Nah, oke. Nah, ini bisa kita execute ya teman-teman dua-duanya. Nah, lalu untuk bisa kita melihat hasilnya, kita tambahkan node scorer ya teman-teman. Oke, maka skor dari hasil pengujian algoritma naib Bayes kali ini dihasilkan lower transaction-nya ada 45, kemudian upper trans ada 5. Nah, menghasilkan correct classified sebanyak 45, kemudian wrong classified sebanyak 5, dan akurasi pada pengujian algoritma kali ini 90% dan errornya terdapat 10% ya teman-teman. Lalu, kita selanjutnya akan melakukan pengujian ulang menggunakan not-not tambahan dan data yang setelah disediakan. Kita tambahkan lagi accelerator. Nah, lalu ini dataset yang akan digunakan adalah dataset prediksi rentan transaksi ya teman-teman. Nah, ini berikut datanya. Berikut ya teman-teman akan kita upload ke Knaim. Kita upload acceleratornya.
prediksi rentang transaksi ya teman-teman. Lalu oke. Tambahkan juga missing value. Execute. Setelah execute kita sambungkan node-nya sama seperti sebelumnya kita lalu oke. Nah, namun agak sedikit berbeda di pengujian algoritma kali ini. Kita akan tambahkan normalizer ya teman-teman. Nah, ini ya normalizer ya teman-teman. Nah, ini bisa di-execute, lalu kita sambungkan. Kita konfigurasikan terlebih dahulu. Nah, ini ya teman-teman tampilannya. Lalu bisa kita oke kan, execute. Nah, node selanjutnya yaitu K min ya teman-teman. Nah, kita apply, lalu oke kan. Kita bisa execute. Kita coba lihat. Ada 3 klaster ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita tambahkan lagi naib biasnya ya teman-teman. Fungsi utama dari pada tugas kali ini. Selanjutnya naib bias predictor. Kita sambungkan. Nah, bagian ini juga kita sambungkan. Konfigurasikan, jangan lupa ya teman-teman. Lalu langkah selanjutnya kita bisa execute. Hmm. Langkah terakhir seperti tadi kita cek skornya ya teman-teman. Nah, maka telah muncul hasil dari pengujian algoritma pada dataset kali ini. Terdapat 3 klaster dengan hasil sebagai berikut. Nah, namun pada pada kali ini correct classified-nya 3, wrong classified-nya kosong ya teman-teman, dengan akurasi sebesar 100% atau sempurna dan juga error 0%. Nah, ini menunjukkan bahwa penggunaan node normalizer seperti cukup penting ya teman-teman. Nah, kita akan coba tes pada algoritma yang di atas. Kita coba tambahkan normalizer ya teman-teman. Kita coba hapus dan tambahkan. Oke,
normalizer. Nah, ini ya teman-teman, kita tambahkan, kita sambungkan terlebih dahulu. Nah, ini ya teman-teman, normalizer. Nah, bisa execute. Ya, betul sekali ya teman-teman. Jika kita tambahkan normalizer, maka akurasinya menjadi berubah menjadi 100% yang sebelumnya 80%-an dengan error sebanyak 0% ya, atau tanpa error ya teman-teman, dengan correct classified sebanyak 50, maka menunjukkan bahwa normalize juga cukup penting ya teman-teman untuk bisa mendapatkan akurasi sebanyak 100% ya teman-teman. Cukup sekian kesempatan yang bisa saya jelaskan pada teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.